Hey everyone, my name is Miss Okta. Today I want to share something about using a, an, and the. Halo semuanya, nama saya Octavia, bisa dipanggil Miss Okta. Saya hari ini ingin membagikan sesuatu, bagaimana caranya menggunakan artikel a, an, atau the dalam sebuah kalimat atau sebelum kata benda. Oke. Dari penjelasan ini bisa kita lihat, a is used in front of singular countable nouns or a person, animal, or thing which are not specific. Jadi ini artinya a itu digunakan di depan kata benda yang bisa dihitung yang jumlahnya 1, ya. Di depannya kata benda yang bisa dihitung yang jumlahnya cuma 1. Jadi tidak boleh lebih dari 1, hanya 1 aja, tapi kata bendanya bisa dihitung. Contohnya a person, animal, or thing. Bisa orang, bisa binatang, atau benda. Yang bisa dihitung jumlahnya 1. Ingat ya, yang bisa dihitung atau jumlahnya 1. Di luar itu tidak boleh dikasih a. Oke, which are not specific, yang nggak spesifik. Kayak gitu. Jadi, we don't use a before uncountable or plural nouns. Jadi, kalau kita dapati suatu kata benda itu, nounsnya, itu plural atau lebih dari 1, misalnya meja. Mejanya itu lebih dari 1, kita nggak boleh gunakan a. Atau uncountable. Uncountable tuh nggak bisa dihitung. Contohnya beras. Beras kan nggak mungkin kamu hitung satu persatu, toh otomatis kamu nggak boleh gunakan a. Oke? Ya. If a noun start with a consonant sound, B, C, D, F, G, H, J, K, and etc., a comes before the nouns. Ini maksudnya apa? Jadi kalau kalian temukan kata depannya noun itu, ya, ada kata benda, kamu lihat kata depannya, misalnya seperti ini. Misalnya ya, kata bendanya misalnya table atau meja. Oke. Table itu depannya T, ya. T berarti konsonan atau huruf mati. Kalau kita sudah tahu depannya adalah huruf mati, tinggal dikasih a. Atau misalnya seperti chair, kursi. Depannya C, sama ya, ini konsonan, dikasih a. Karena ini dua-duanya benda, ya, ini bisa berarti sebuah meja, chair, sebuah kursi. Oke. Tadi ada yang bilang ini ya, di tulisan ini ada tulisannya a person, bisa buat person juga. Misalnya apa? Sister. Sister person kan, orang juga ya. Depannya S. Konsonan juga. Jadi kita kasih e. Kalau masih bingung, konsonan itu apa sih? Konsonan itu apa sih? Huruf mati itu apa sih? Konsonan itu yang bukan A, I, U, E, O. Oke, yang bukan A, I, U, E, O. Bukan tulisannya ya, yang kita lihat itu cara bacanya, oke? Bukan tulisannya, yang kita lihat itu adalah cara bacanya. Kok bisa gitu, Miss? Contohnya seperti ini. Soalnya ada yang seperti ini, contohnya university. Oke. University start with, dimulai dari U. Ya. Loh, ini kan A, I, U, E, O, berarti tidak boleh dikasih E. Kan gitu. Karena ini kan hanya untuk konsonan saja, ini bukan konsonan, ini termasuk A, I, U, E, O. Tapi di bahasa Inggris ini dibaca U, university. Jadi kalau di Indonesia kan seperti ini, depannya bukan lagi U tapi Y, seperti ini kan,
university. Jadi ini tetap a university. Jadi ingat ya, bukan tulisannya tapi cara bacanya yang dilihat. Oke? Sampai sini sudah ngerti ya untuk yang ya, artikel Ingat ini yang bisa dihitung. Contohnya kalau asisten tadi jadi seorang. What happened? Seorang saudara perempuan. Okay. Next. How about an? Ingat-ingat, an itu untuk kata benda yang depannya a, i, u, e, o atau vowel. Bisa juga artinya huruf hidup. Misal umbrella. Umbrella, vowel. So you put an, tinggal dikasih an aja, an umbrella. Sebuah payung. Kalau untuk orang, aunt. An aunt. Seorang bibi. An aunt, seorang bibi. Oke. Tadi kan Miss bilang bukan tulisannya tapi cara bacanya. Contohnya ada lagi yang tulisannya kelihatannya dimulai dari huruf mati atau H ya, H. Ini huruf mati, tapi pembacaan di sini hour. Jadi terdengar A, depannya hour. Ini harus dikasih an hour. Karena cara bacanya dia terdengar seperti huruf hidup ya, an hour. Ini bukan sebuah jam lagi tapi sejam. Biasanya orang yang bahasa Inggris ya, di bahasa Inggris tidak ada berkata 1 hour kayak gitu. Lebih seringnya, bukan gak ada tapi lebih seringnya an hour, bukan 1 hour gitu. Oke. Ini sudah yang an ya. How about the? Kita lihat lagi yang the tadi bagaimana. Oke. We use the in front of all nouns. Jadi semua nouns bisa. It doesn't matter whether the nouns are singular, plural, countable, or uncountable to describe someone or something specific or unique. Jadi the ini bisa buat semua noun. Apakah noun itu bisa dihitung, countable, atau nggak bisa dihitung, boleh. Ataukah dia satu atau banyak, boleh. Ingat ya, bisa. Tapi ciri-cirinya dia tuh harus someone or something specific or unique. Misalnya seperti ini. Kita mau ngomong tentang seorang yang kita temui di kelas misalnya gitu. Terus yang kita ajak bicara ini ngerti kelasnya yang mana, kita menggunakan the class. I met someone at the class. Misalnya A bicara seperti itu. A bicara, I met someone at the class. Kenapa dia menggunakan the class? Karena B tahu kelasnya itu yang mana, kelas yang mana. Mau kelas 1A atau kelas 12, seperti itu ya. Jadi yang bicara dan orang yang diajak bicara tahu kelas yang dimaksudkan. Itu harus menggunakan the. Jadi tidak lagi, jadi kalau a sama an itu adalah sesuatu yang general. Misalnya kalau aku bilang a book.
Ini maksudnya buku yang pada umumnya, yang pembicara sama yang diajak bicara tidak tahu ya buku aja gitu kan, nggak tahu yang mana buku yang mana. Tapi kalau yang bicara sudah ngomong the book, the speakernya ngomong the book, ya listenernya otomatis ngerti, oh the book yang itu toh. Misalnya I met someone at the class, really, berarti ngerti ya dia di mana, kelas yang di mana. Okay, a book, the book. For example, mungkin the book that I love the most. I threw in past tense. I threw the book that I love the most. E-nya ngomong gitu, B-nya ngerti book mana yang dimaksudkan. Oke, kalau nggak tahu ya I threw a book, nggak perlu ini, nggak perlu penjelasan di belakangnya. I threw a book. Nanti biar B yang tanya, which book? Gitu. Jadi sama an untuk yang jumlahnya singular, terus yang countable atau bisa dihitung. Singular satu ya, countable atau bisa dihitung. Tapi dia tidak spesifik. Karena dia hanya general saja, umum. Oke. Yang an untuk a, i, u, e, o. Yang bukan a, i, u, e, o depannya. Kalau the, dia bisa buat singular, bisa buat plural countable atau uncountable. Bisa buat hanya untuk yang spesifik saja. Oke, sampai sini ngerti? Kalau ada yang nggak ngerti, bisa komen ke Miss ya lewat WhatsApp atau lewat DM boleh. Oke, thank you.